Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shauma babal ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa ila hadratin Nabi Mustafa wal Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa dzurriyyatihi wa anbiya'i wal mursalin wa khulafa'i ajma'in wa li muallim hadzal kitab al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa li jami' ustadina al-amilin as-solihin syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk Al-Faslu Tsani. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Bi asrori saum wa syurutihil batinati. Bi asrori saumi, menjelaskan tentang rahasia-rahasia puasa. Wa syurutuhu, dan wa syurutihi, dan syarat-syaratnya puasa. Al-batinati, yang bersifat batin. I'lam anna sauma salasu darajat. Ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya yang namanya puasa itu ada tingkat 3 derajat atau 3 tingkatan. Saumul umum, yang pertama puasa umum. Wa saumul khusus, yang kedua puasa khusus. Wa saumul khususil khusus, dan yang ketiga puasa khususul khusus. Amma saumul umum, adapun puasa umum, bahwa kaful batni, yakni mencegah perut, wal farji, kemaluan, an qada'i syahwati, dari memenuhi syahwat. Kama sabaqat tafsiruhu, sebagaimana yang sudah dijelaskan perinciannya. Wa amma saumul khusus, yang kedua ada puasa khusus, bahwa kapusami wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sabil jawari anil asab. Yani menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga lisan, tangan dan kaki, dan seluruh anggota-anggota tubuh dari perbuatan dosa. Ini juga dikasih pada ya. Wa amma saumu khususil khusus, kemudian yang ketiga ada puasa khususil khusus. Fasaumul qalbi adalah puasanya hati, anil hamamid daniyati, dari keinginan-keinginan yang rendah. Wal afkari dunyawiyati, dan pemikiran-pemikiran yang sifatnya dunia. Wakafu atmasi wallahi azza wa jalla bil kulliyah, dan mencegah puasa tersebut dari sesuatu selain Allah azza wa jalla bil kulliyah, secara keseluruhan. Jadi maksudnya begini, puasa yang namanya puasa umum tuh puasa kebanyakan orang, puasanya orang awam, sekedar menahan lapar dan dahaga dan menjaga iftar dari puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua ada puasa khusus. Ini tingkatannya lebih tinggi dari puasa umum, sebab bukan sekedar menjaga lapar dan dahaga juga dari perkara yang membatalkan puasa, tapi juga bagaimana menjaga telinga, mata, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sedangkan puasa yang ketiga khususil khusus, ini puasanya hati. Jadi puasanya hati itu jangankan urusan menjaga perut dari lapar, menjaga menjaga perut dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan jangankan menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, tapi hati pun dibawa, hati pun dipakai puasa.
dari perkara-perkara yang sifatnya rendah dan pemikiran dunia. Wa yasulu al-fikru fi hadza shaumi bil fikri fi masyaallah ada wajala wal yaumil akhir. Dan batal di dalam puasa khusus ini memikirkan sesuatu yang selain Allah, memikirkan sesuatu yang selain hari akhir. Wabil fikri fid dunya ila dunya turaduliti, memikirkan dunia yang kemudian kecuali dunia yang dikehendaki dalam perkara agama. Nanti penjelasan belakangan. Fa inna zalika min akhirati wa laysa minad dunya. Sebab dunia yang tujuannya untuk agama itu termasuk bekal akhirat dan itu bukan hakikatnya dunia. Hatta qala arbabul qulub, sehingga berkata orang-orang yang punya hati, man taharrat himmatu bitasawfi fi nail tadbiri ma yuftiru alai kutibat alai khati'atan fa inna zalika min qillati usuk bi fadli azza wa jalla wa qillatul yakin birizqil maut. Jadi puasa yang kita bahas puasa khusus nih. Ini puasa yang paling tinggi kedudukan atau derajatnya. Puasanya itu bukan hanya gimana kita nahan lapar dan dahaga, bukan hanya gimana mata, telinga, kemudian kaki, tangan kita jaga dari perbuatan dosa. Tapi jauh lebih daripada itu, bagaimana kita mempuasakan hati. Jadi ketika kemudian puasa khusus, ketika hatinya berpaling dari Allah, batal puasa. Ketika kemudian memikirkan sesuatu urusan dunia, batal puasa. Bahkan dikatakan, kata arbabul qulub, orang yang ketika tergerak hatinya memikirkan bukaan nanti sore, batal puasa. Kan kita wajar-wajar aja, entar sore bukannya pakai apa. Kalau ada korma ya korma, ada kolak ya kolak. Tapi kalau puasanya khusus itu batal puasa. Memikirkan urusan mayubi bitatur binari pada siang harinya sebelum masuk waktu maghrib, berpikirkan sekelebat gitu ya, nggak lama memikirkan kira-kira entar bukannya pakai apa, begitu bang, itu batal puasa. Kenapa batal? Fa inna dzalika min qillatil usuk bi fadlillahi azza wa jalla, karena sesungguhnya yang demikian tersebut itu menunjukkan sedikitnya kepercayaan dengan anugerahnya Allah Ta'ala. Wa qillatul yakin, sedikitnya keyakinan dirizki dengan rezeki Allah yang sudah dipersiapkan. Jika kan ada cerita seorang wali yang ingin membuktikan kalau yang namanya setiap hamba itu udah ada rezekinya, udah diatur milik rezekinya. Maka ini wali akhirnya dia bertapa di goa di dalam yang paling terdalam. Kira-kira pertanyaan apa ya, ada makanan yang kira-kira datang kepada dirinya. Ternyata di luar dugaan ada orang yang hujan besar kemudian masuk ke dalam goa, ini orang bawa roti dan kemudian memberikan kepada waliullah tadi. Artinya semua sudah diatur yang namanya setiap hamba punya milik dan rezeki. Wa hadi rutbatul anbiya wa siddiqina wal muqarrabin. Cuma tadi puasa saumul khusus itu martabatnya para nabi, para siddiqin dan para orang-orang yang muqarrabin. Wala yatulu an-nadru fi tafsir dzalika qaulan. Nah, dalam kitab ini tidak berpanjang lebar dalam memperinci secara perkataan dan ucapan, walakin kita kitiha amalan, tetapi secara hakikat di dalam amal atau perbuatan. Fa innahu iqbalu bikan himmati Allah azza wa jalla wan sirafun an Allahi subhanahu wa talabusun bi ma'na qali azza wa jalla qulillahu tsumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Kenapa kemudian Imam Ghazali tidak menjelaskan secara detail dalam terkait puasanya shaumul khusus? Karena pada hakikatnya pada sesungguhnya yang namanya segala sesuatu yang tujuannya kepada Allah
itu tidak layak kemudian untuk disandingkan dengan urusan-urusan dunia. Wa amma saumul khusus wa huwa saumus sholihin fa huwa kabul jawari anil asam wa tamamu bisittati umuri. Puasa khusus yang kedua tuh, ini puasanya orang-orang soleh, menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, dan sempurnanya puasa khusus itu dengan 6 perkara. Al-awwalu ghadul basor. Yang pertama nih puasa khusus. Kalau puasa umum puasanya kebanyakan orang atau puasanya orang awam. Puasa khusus itu menjaga semua anggota tubuh dari perbuatan dosa. Al-awwalu, yang pertama ghadul basor, waqafu anil ittisai. Jadi orang puasa itu dijaga pandangan matanya. Anil ittisai bin nazar, dari terlalu jelalatan ini mata kemana-mana. Ila kulli ma yuzammu yukrahu, kepada melihat sesuatu yang dicela dalam syara dan dimakruhkan dalam agama. Wa ila kulli ma yushghilu al-qalba, dan juga melihat sesuatu yang menyibukkan hati. Lihat baju baru, sarung baru tuh, itu kan hati jadi istiqomah. Wa yalhi an zikrillahi ta'ala, dan melihat sesuatu yang melalaikan, melupakan dari zikir kepada Allah, yang HP kebanyakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Berkaitan ini baginda Rasulullah bersabda, yang namanya an-nazrah, yang namanya penglihatan itu sahmun. Apa? Kalau busur anak panah ya. Anak panah masmum yang diracun. Jadi pandangan mata kata Rasul itu ibarat anak panah yang sudah dikasih racun. Min sihami iblis, dari anak panahnya iblis laknatullah. Faman taraka khaufan minallahi atahullah azza wa jalla imanan. Barang siapa yang bisa meninggalkan pandangan mata tadi, takut karena Allah azza wa jalla, iman, yajidu halawata fi qalbi, maka dia akan menemukan manisnya ibadah di dalam hati. Lau tubtum halawatan ibadah la aradtum mararatal qalbi. Makanya kenapa ibadah kita enggak khusyuk, salat kita enggak khusyuk, zikir kita enggak sampai tembus ke dalam hati, karena memang di mata jelalatan mulu melihat sesuatu yang bisa melupakan, melalaikan, bahkan menghilangkan nilai pahala puasa. Karenanya orang yang selalu menjaga pandangan mata, dia akan merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Warawa Jabir an Anas an Rasulullah SAW, kemudian meriwayatkan dari Imam Jabir dari Anas bin Malik dari baginda Rasulullah SAW telah bersabda, khamsun yuftirna shaima al-kazibu wal ghibatu. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Secara dohir lafaz, dohir makna itu membatalkan puasa, tetapi maksudnya membatalkan pahala puasa. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-kazibu, yang pertama berbohong. Wal ghibatu, yang kedua ghibah. Wa namimatu, yang ketiga namimah, mengadu domba, provokator. Wal yaminul kazibatu, dan yang keempat sumpah palsu. Wa nadratu bisyahwat, dan yang kelima melihat dengan syahwat. Asani tulisan. Kemudian yang kedua, syarat sempurnanya saumul khusus. Tadi yang pertama menjaga pandangan mata. Yang kedua tulisan, menjaga lisan. Anil hadyani, dari perkataan ngelantur. Kalau bahasa hadyan itu perkataan ngelantur, perkataan yang enggak ada gunanya. Wal kizbu wal kizbi, dan juga berbohong. Wal ghibati, ghibah. Wa namimah, mengadu domba. Wal fahsyai, perkataan keji. Wal jabai, perkataan jafa. Jafa itu samalah keji. Wal khusumati, perkataan yang mengundang permusuhan. Wal miroi, perkataan yang ingin dipandang baik. Wa ilzamu as-sukut,
maka wajib terkait dengan lisan itu untuk as-sukun. As-sumtu zainun lil alim wasitrun lil jahil gitu ya. Diam itu perhiasan buat orang alim dan penutup buat orang bodoh. Ketika orang alim bicaranya ilmu, bicaranya nasihat, ketika diamnya perhiasan. Dan diamnya orang bodoh itu penutup dari kebodohannya. Sebab ketika ada orang bodoh nyocos mulu, ketahuan kebodohannya. Sehingga ketika dia lebih banyak diam, menutup daripada kebodohannya. Istilah pepatah tong kosong nyari bunyinya. Wa ilzamu as-sukut. Wa syughlu bi dzikrillahi, kemudian sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa tilawatil Quran. Fahada shaumul lisan, ini adalah puasanya lisan. Wa qad qala Sufyan, sungguh telah berkata Sufyan Ats-Tsauri, al-ghibatu tufsidu as-shaum. Ghibah itu merusak puasa. Rawu Bashar bin Al-Haris anhu wa rawa al-Habis an Mujahid khoslatan yufsidani asyam al-ghibatu wal kisbu. Ada dua perkara yang merusak puasa itu sendiri. Yang pertama ghibah, yang kedua dusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama shaumu junnatun. Pastinya puasa itu adalah benteng. Fa iza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal. Maka apabila keberadaan salah satu kalian dalam keadaan puasa, maka jangan mengatakan perkata yang celak dan jangan mengatakan perkata yang membodohkan. Wa ini mru'un qatalatu ausata mufalyaku. Jadi ketika ada orang datang ngajakin berantem sama kita, ngajakin celah-celahan atau maki-makian sama kita, maka katakan oleh kau, kata Rasul, inni so'imun, sesungguhnya saya puasa, sesungguhnya saya puasa. Wa ja'a fil khabari anna imra'ataini shamat ta'ala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajhadahuma al-ju' wal arsu min akhinar hatta kadata at-tatlafa fa ba'atha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika pernah dulu di zaman Rasul ada dua orang wanita. Yang dua orang wanita ini dalam keadaan berpuasa. Tiba-tiba pada tengah hari ini kedua wanita itu mengalami lapar yang luar biasa, dahaga yang luar biasa. Sehingga menyebabkan kedua wanita ini sangat payah. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan, dalam arti kerusakan itu bisa menyebabkan kematian lah gitu. Jadi udah gak kuat nih dua perempuan ini. Kemudian dua perempuan ini mengirimkan utusan kepada baginda Rasul terkait keadaan keduanya. Kira-kira tasta'zinaku fil iftar. Coba tanyain ke baginda Rasul, ini kira-kira kami udah payah begini, udah luar biasa masyarakat begini, boleh gak kami dibuka? Sebab kalau kami memaksain puasa, kami khawatir kami akan mengalami kemudaratan pada diri kami. Kemudian utusan itu datang ke baginda Rasul menceritakan perihal apa yang disampaikan oleh dua orang wanita yang sedang puasa tadi, sedang dalam keadaan yang payah luar biasa. Kemudian farsala ilaihima qadahan. Kemudian Rasul memberikan kodahan, satu wadah, satu mangkok dah, wadah, mangkok kepada si utusan tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rasuli, kemudian baginda Rasul bicara kepada si utusan tadi yang diutus oleh dua wanita tadi. Qul lahuma fi anfihi ma akaltum. Kemudian kata Rasul begini, nanti kamu nih bawa mangkok ini ke hadapan dua perempuan tadi. Kemudian kalau sudah dibawa ke hadapan dua perempuan tadi, terus kamu katakan kepada keduanya, muntahkan oleh kalian
berdua di dalam mangkok ini gitu. Apa yang telah kalian makan? Singkat cerita, si utusan itu pulang, kemudian menghadap kepada kedua wanita yang sudah kepayahan luar biasa dalam keadaan pada saat keadaan puasa. Kemudian faqat ihdakuman nisfaku daman abiton walah man gharibun. Jika si utusan itu mengatakan, wahai wanita, muntahkan apa yang telah engkau makan. Kemudian si wanita yang pertama itu mengeluarkan darah yang segar, kemudian daging yang mentah. Waqa'atil ukhra misla dzalik, kemudian yang kedua pun sama, dimuntahkan darah segar kemudian daging mentah. Fajaban nasu min dzalika, kemudian semua yang menyaksikan ini menjadi takjub atau menjadi keheran-heranan. Faqala sallallahu alaihi wasallam atani somata amma ahallallahu lahuma, di bagus kalimatnya. Kemudian datang Rasulullah menghampiri semuanya di hadapan para yang menyaksikan dan di hadapan ini wanita. Jadi gini ya, Rasul itu bukan ingin membuka aib, tapi tujuannya ingin menjadikan apa yang dilakukan oleh kedua wanita ini buat pelajaran semuanya. Jadi kan orang itu kan tujuannya beda-beda. Ada orang yang membicarakan keburukan orang yang ada di hadapannya, di hadapan halayak ramai, tujuannya mempermalukan, itu gak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk memberikan sebuah pelajaran, tujuannya supaya mengingatkan buat semuanya jangan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh keduanya, itu boleh. Rasul datang, kemudian Rasul mengatakan, ini dua wanita berpuasa dengan sesuatu yang Allah halalkan, tapi ironisnya dia telah berbuka dengan sesuatu yang Allah telah haramkan. Si wanita ini memang gak makan gak minum. Si wanita ini memang tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, tapi ternyata adat ihdahuma ilal ukhra faja'ala tatabaninas, tetapi kedua wanita ini lagi puasa tapi gibahnya jalan terus. Fahada ma'akalata min lukumihim, maka kedua wanita ini telah memakan daging saudaranya. Jadi bahasa di somata amma ahallahumma wa aftaru ta'ala ma'haram Allah ta'ala alaihima, itu bagus ya. Jadi kedua wanita ini berpuasa dengan sesuatu yang Allah halalkan, tapi dia telah berbuka dengan sesuatu yang Allah haramkan. Asalitu kapusami anil isgo ilal makhluk. Yang ketiga, puasa khusus nih, itu menjaga pendengaran dari memperhatikan atau mendengarkan kepada perkara yang makruh. Makruh itu perkara yang tidak disukai. Di anak ulama harama qalu haramat isgo ilai. Karena sesungguhnya perkara yang diharamkan, maka haram pula mendengarkan. Jadi gini, jangan kita enak-enak aja nih. Misal ada orang kumpul nih, ada semua kumpul. Terus dari sekian orang yang di sini, ada dua orang yang saling ngegibah. Yang ini gibahin yang nggak ada, orangnya nggak ada di sini. Terus kita yang sisanya diem aja, cuman nggak dengerin aja. Melarang kagak gitu loh, ngingetin kagak, bahkan ngomporin iya kali gitu. Nah jadi kata dalam kitab ini kata Imam Ghazali, kullu ma harama qalu haraman isgo ilaihi. Tiap-tiap sesuatu yang haram diucapkan, haram pula didengarkan. Yang namanya ghibah haram, yang namanya dusta haram. Kemudian kalau setiap yang diucapkan itu haram, setiap yang diucapkan itu haram, berarti ngedengerinnya juga haram. Tuh. Jadi janganlah bukan saya ini yang gibah. Iya, kita dengerin, nasihatin kagak, negor kagak, kemudian ngingetin kagak. Walidzalika Allah azza wa jalla bainal mustami. Jadi gini ya, misalnya gini, ini kumpul di sini, ada yang gibah nih, ada yang gibah. Terus kita bilangin, jangan begitu. Ternyata setelah kita bilangin, dia galak, marah sama kita. Ya itu udah lubar ya, udah bebas. Yang penting kita udah ingetin.
Perkara dia nerima atau enggak, ya yang penting kita sudah mencoba mengerti. Jangan kita diam aja, bahkan ngomporin kan begitu. Nah, ini sesuatu yang haram diucapkan, haram pula memperdengarkan. Walidzalika Allah azza wa jalla bainal mustami' wa aqilu sukti. Bahkan terkait hal ini Allah itu menyamakan antara orang yang mendengar perkara yang haram itu dengan orang yang makan riba tuh. Faqala ta'ala sama'u lil kadzibi akaluna lisukti. Itu ada ayat Qur'annya. Sama'una lil kadzibi, mereka mendengarkan tentang berdusta, akalu sukti, dan mereka memakan kepada sukti. Sukti itu ya pajak yang haram, riba dah pokoknya dibilang. Nah, ini disamakan orang yang mendengar perkataan bohong, orang yang mendengarkan perkataan ghibah tapi dia tidak mencoba untuk mengingatkan, itu sama seperti orang yang makan riba. Wa qala azza wa jalla laula yanahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qalimul isma wa aqil musud. Kemudian dalam ayat lain, seandainya tidak melarang kepada mereka pendeta Nasrani, pendeta Yahudi dari perkataan mereka akan dosa dan mereka memakan makanan seperti riba. Jadi maksud ayat ini, pendeta Nasrani, pendeta Yahudi itu maksudnya yang benar-benar dulu agamanya Nasrani ketika zaman Nabi Isa, kemudian Yahudi. Nah, ini pendeta-pendeta yang benar-benar agamanya di Makkahnya asalnya, bukan ketika sudah datang yang namanya agama Islam. Fasukutu alal ghibah haramun, diam dari perkara ghibah hukumnya haram. Wa qala ta'ala innakum idza mithluhum walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-muktabatu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang ghibah dan orang yang mendengarkan ghibah syarikani fil ismi, itu berserikat di dalam dosa, bersekutu di dalam dosa. Arabiku, kemudian yang keempat, kabu baqiyatil jawari anil asami minal yadi wa rijli, menjaga dari seluruh anggota-anggota tubuh dari perbuatan dosa berupa tangan, kaki, wa anil makari, dan dari perkara-perkara yang tidak disukai. Wa kaful batni ani syubhat, menjaga perut dari makan makanan syubhat, wa tal iftar, pada saat berbuka. Pada makna lisomi wa huwal akafu anit ta'amil halal summa iftar al haram. Maka tidak ada makna bulan puasanya ketika orang mencegah dari makan makanan halal tapi dia berbuka dengan makan makanan haram. Jadi ketika sahurnya benar, puasanya benar, tapi giliran bukanya dari duit, dapat masang misalkan, atau dapat dari jadi online dah. Misalu hadza shaim misalu man yubna qasran wa yahdamu misran. Perumpamaan orang yang berpuasa dengan yang halal, berbuka dengan yang haram, itu ibarat begini. Orang yang membangun satu gedung, orang yang membangun satu gedung, tapi dia menghancurkan satu kota. Dia bangun satu gedung tapi dihancurkan satu kota. Wah, rugi banyak. Itu orang yang berpuasa dengan sesuatu yang halal tapi dia berbuka dengan sesuatu yang haram. Fa inna ta'amal halal innama yubiru bi kasrati la binaui fasamu litaqilihi. Maka sesungguhnya memakan makanan yang halal itu akan memadaratkan dengan memperbanyak, la binaui, bukan warnanya. Fasamu litaqilihi, puasa itu tujuannya untuk menyedikitkan. Wa tarikul istiksari minad dawa khaufan, meninggalkan memperbanyak makan pada saat buka itu termasuk yang namanya obat. Khaufan min dororihi, karena khawatir terjadi kemadaratan dan kerusakan. Tidak adalah ila tanawuli sumnika nasabihan wal haramu sumu yahliku ad-din. Jadi maksudnya begini, makan makanan yang banyak
itu akan menyebabkan yang namanya safihan, jadi belet. Wal haram sumu yalikuddin, dan kemudian akan menyebabkan rusaknya agama. Wal halalu dawaun yanfa'u wa yudiru kasiru. Perkara yang halal itu obat kemanfaatan apabila dilakukan atau dimakan dalam keadaan yang sedikit. Tapi kalau dimakan dalam keadaan banyak itu memberikan kemudaratan. Wa qasdu shaum taqilu, sedangkan tujuan puasa adalah menyedikitkan makan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min shami'il wal ajju. Ini hadisnya masyhur lah. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Fakilah huwaladzi satu fil mengatakan bahwasanya yang dimaksud orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, yang dimaksud adalah dia berbuka dengan yang haram. Wakil huwaladzi yumsiku anit ta'amil halal wa yafidu alal qulubi nasbil ghibah wa huwa haram. Pendapat mengatakan bahwasanya orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, itu orang yang ketika berpuasa halal tetapi dia berbuka dengan memakan daging manusia dengan riba, dan itu haram. Wakilah waladzi la yafatu jawaru anil asab, atau yang ketiga, orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, yaitu orang yang ketika tidak bisa menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa. Al-ghamisu ala yastakiru minat ta'amil halal waqtal iftar bi'aitu yang talil jawbu fama ini ayabadu laga azza wajal mimbat nimali imin halalin. Yang kelima, puasanya khusus adalah tidak memperbanyak makanan halal pada saat buka, dengan sekiranya perut ini terlalu penuh. Tidak ada sesuatu yang Allah benci daripada perut yang terlalu penuh dari makan makanan halal. Tidak ada perkara yang Allah benci selain dari perut yang kepenuhan dari makanan halal itu. Jadi yang halal aja bisa dibenci sama Allah kalau kebanyakan, apalagi yang haram. Wa kaifa yustafadu min as-sawmi qawlun aduna kakasru syawal. Bagaimana bisa memberikan faedah yang namanya puasa, sedangkan puasa itu menyerang musuhnya Allah, menghancurkan syahwat. Sedangkan idza tadaraka shaum inda diterima patau kekuatan. Sedangkan orang yang puasa tadi hanya memindahkan jam tayang makan. Jadi kalau kita nggak puasa nih, sarapan pagi uduk tuh, apa gorengan, kopi dah. Terus ntar siang habis dohor makan lagi, sore makan, malam mau tidur makan lagi tuh. Nah, ketika kemudian puasa kan sahur tuh, ganti sarapan dah. Nah nanti berarti kan sehari 4 kali. Kalau yang biasa 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Nah ketika kemudian sahur sekali itu, kemudian ketika buka puasa itu rapel, yang tadinya makan siang, makan sore, sama makan malam dijadiin satu gitu. Jadi bagaimana memberikan faedah yang namanya puasa, bisa menyerang musuh Allah, bisa memecahkan syahwat apabila orang yang ketika puasanya cuma pindah tayang jam makan doang, cuma beda doang waktunya, waktunya sih maghrib, cuma tetap makan siang, makan sore, makan malam dijadiin satu. Warubama yazidu alaihi fi alwani ta'am hatta istamar al-adatu bi an tudakhara jamil antimalirat. Imam Ghazali dulu nih, apalagi sekarang. Dulu orang-orang dulu tuh di zaman Imam Ghazali kadang-kadang menjadi kebiasaan itu di bulan Rajab, di bulan Rawah, tanya udah bulan mendekati Rawah, itu orang pada nimbun makanan. Tujuannya biar nanti datang Ramadan makanannya rupa-rupa, cuman pindah waktu doang. Fayukalu minal atima fima la yukalu fi aja.
Bahkan di bulan Ramadan itu beraneka ragam makanan yang nggak ada di bulan-bulan yang lain. Ya buat kalau demikian buat apa faedahnya puasa? Wa ma'lumun anna maqsuda shaum al-waqtul hawa. Sedangkan maksud puasa itu kan mengosongkan, memecahkan hawa nafsu. Ditakwa nafsu ala takwa untuk menguatkan nafsu biar nafsu ini bisa menjadi sababian takwa. Wa idza dufi'at al-ma'iddatu min dahwatin nar ila isya hatta hajata wa waqtu thumma utimat min al-lazati wa usbiyat dan lazat wa taman kadang. Jadi apabila kemudian perut ini ketika siang hari dikosongkan sampai isya sampai maghrib, kemudian ternyata setelah maghrib diisi sepenuh-penuhnya ibarat ngisi bensin di kulit dah. Nah, wa usbiyat zadat lazatua wa tadaubat kuatua, maka sama saja yang namanya kelezatan yang menyebabkan perut ini kenyang, maka otomatis kekuatan cawan tetap aja nggak kurang-kurang, bahkan bertambah-tambah. Wan ba'atha minasyat ma'asa kana trokidatan lauturikan ala desa. Dan ini kebiasaan orang-orang seperti itu. Para musaumi wasiruhu tadibu kuwahdi alladhi yawasaidu syaitani fil audi ila surur. Ruhnya puasa, rahasinya puasa itu melemahkan kekuatan yang menjadikan wasilah syaitan itu kembali kepada kita dalam mengajak keburukan. Wala yahsulu dzalika illa bitaqlil, dan itu bisa berhasil kalau dengan menyedikitkan makan. Wa huwa ayyakala akal qala jikana yaqulul kullatin wa laulam yasub fa'amal idza jama makana yaqulu dawatila makana yaqulu laila falam yantafi bisawmi. Maka bagaimana memberikan manfaat akan puasa yang dikerjakan kalau kemudian dia tidak makan di siang hari, dia berpuasa di siang hari tapi malamnya dia penuhi perutnya dengan sebanyak-banyaknya. Bal minal adabi ala yuksar naum binahari, bahkan sebagian ada yang namanya puasa itu jangan kebanyakan tidur di siang hari. Hatta yahisa bilju'i wal asli wa yastas'ira untuk balqwa, supaya apa? Supaya kita ngerasain lapar itu kayak gimana, dahaga itu kayak gimana, supaya melemahkan kekuatan yang namanya nafsu. Dan kalau buatnya tidur mulu, gimana kita ada orang-orang yang kelaparan? Kalau kita buat tidur mulu, gimana kita bisa merasakan pahitnya orang yang kelaparan tiap hari, kehausan tiap hari? Sehingga secara adab puasa itu jangan terlalu banyak tidur. Fayasfu inda zalika qalbu, kalau demikian maka akan bisa menjernihkan hati ketika puasanya itu terus dipakai ibadah, merasakan lapar, merasakan haus, ini bisa menjernihkan hati. Wa yastadi ma fi kulli lailatin qadran min at-tawfi hatta yaqifa alaihi tahajjud wa audu. Sehingga dengan puasa dengan cara tidak terlalu banyak tidur, melaparkan diri pada saat buka tidak terlalu banyak, ini akan mendawamkan tiap-tiap malam itu mampu untuk melakukan sholat tahajud, wiridan. Masa syaitan ala yakun ma'ala qalbi, sehingga syaitan itu tidak mengelilingi hatinya. Fayanzuru ila malakutis sama, sehingga orang itu bisa melihat yang namanya kerajaan langitnya Allah. Wa lailatul qadri ibaratun anil lailatil yang al-ati yang kasifu fiha syai'un minal malakut. Malam Lailatul Qadar itu satu ibarat dari malam yang terbuka di dalamnya sesuatu daripada kerajaan-kerajaan Allah, sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa man ja'ala baina qalbi wa baina sadri mikhlatan minat fa huwa anhu mahjub. Barang siapa orang yang menjadikan antara hatinya dan antara dadanya kekosongan daripada makanan, maka barang siapa orang yang menjadikan antara hatinya dan antara dadanya terpenuh daripada makanan, maka dia teralihi atau terhijab dari kerajaan Allah. Wa man akala maidatahu fala yakfi dzalik hijab,
Sedangkan malam yukhfi mata'an berilah, sedangkan orang yang mengosongkan antara hati dan dada juga belum cukup untuk membuka hijab, kecuali orang tersebut mengosongkan tujuannya dari selain Allah. Jadi maksudnya tujuannya semata-mata hanya Allah. Wadzalika wal amru kullu wa mabda'u jamilika tahlu ta'at, dan intinya semua itu diawali dari menyedikitkan makanan. Wa sayati lakum majidu bayani fi kitabil Al-Imah, insyaallah azza wa jalla nanti keterangannya ada dalam kitab Al-Imah. Asadisu ayyakuna qalbu ba'dal iftar mu'allaqat muttariban bainal khauf war raja. Kemudian yang kena syarat puasanya khusus itu menjadikan hati di antara terbuka, itu menggantungkan muttariban bainal khauf, itu terombang-ambing antara takut dengan harapan. Jadi kita itu yang bagus ketika datang waktu maghrib, kemudian kita kan buka, maka dalam kitab ini keberadaan hati kita itu ta'alluq antara takut, antara berharap. Antara takut, antara berharap kayak gimana? Maksudnya ilai saya di ayat balu somo bahwa muqarrabin auruka alaih bahwa minal mamkutin. Jadi gini, ini puasa tadi nih ketika kita buka, kira-kira kita tahu gak puasa kita itu diterima apa kagak? Sehingga harapan kita puasa itu diterima dan rasa takut kalau puasa itu gak diterima itu terombang-ambing dalam dua perkara ini. Nah, jadi keberadaan hati kita itu masih belum pasti. Ada rasa takut, aku takut puasa kita gak diterima nih hari ini. Ini waktu buka nih, kita kan boro-boro mikirin kayak gitu. Kita buka udah mikirin makanan, nikmatin makan. Itu ketika buka, orang yang puasanya shaumul khusus itu antara dua perkara. Satu khauf, takut, yang kedua roja, berharap. Takut apa? Takut gak diterima puasanya. Berharap puasanya diterima, kan gitu. Nah, ini yang bagus begitu. Wa yakun kadzalika fi akhir kulli ibadatin yaqlubu, maka tiap-tiap di akhir ibadah kita itu harusnya begitu. Contoh nih, ketika datang selesainya bulan suci Ramadan, nah kita kan mikirnya udah pengen lebaran, yang pulang kampung udah kepikiran kampung halaman macam-macam, yang punya baju udah pengen pakai baju baru dan sebagainya. Padahal menjelang akhir Ramadan itu harusnya hati kita antara khauf dan roja. Khauf itu takut puasa kita tinggal diterima, dan berharap puasa kita diterima. Itu di antara dua tuh, di antara dua yang bagus begitu. Faqad ruwiya anil Hasan bin Abi Hasan al-Basri annahu maru bi qaumin wa qad yalhabun. Satu ketika Imam Hasan Basri melewati satu kaum yang sedang tertawa-tawa. Jadi ada kumpulan anak muda, kemudian Imam Hasan Basri lewat, ini anak muda lagi tertawa-tawa. Faqala inna Allah azza wa jalla ja'ala syahr Ramadan mimmarun li khalqi yastabiquna fil ikhwati. Sedangkan itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan, terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Imam Hasan Basri berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadan itu mimbarun li khalqihi, sebagai simpan buat makhluknya. Yastabiquna Hasan Basri di bulan suci Ramadan lagi jalan, kemudian melewati katakanlah anak-anak muda lagi pada bercanda ketawa-tawa. Terus Imam Hasan Basri berkata begini, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadan itu sebagai simpenan buat makhluknya, yang mereka itu berlomba-lomba di dalam Ramadan itu pada ketaatan kepada Allah. Pasabaqo qaumun fafazu, ibaratnya lomba lari. Ketika kemudian pemenangnya maka akan berbahagia. Jadi ketika ada orang yang kemudian lomba lari, kemudian juara 1, juara 2, juara 3 dah, itu kan masih dianggap juara.
Nah ini para palsu, maka mereka layak untuk berbahagia. Watakola pakwamun pakomu, tapi mereka yang kemudian kalah, maka mereka itu layak untuk merugi dan menyesali. Fal ujubul uji lidohki alaibi, maka aneh 1000 aneh kalau bahasa kita. Ada orang yang tertawa alaibi yang bermain-main fil yaumi di dalam hari ini alladzi pada bisa dipun. Tapi orang ini orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam kemenangan. Di mana-mana orang menang itu ketawa wajar, tapi ada orang kalah ketawa. Kan ada orang kalah di mana-mana sedih, nangis, tapi ini orang kalah tapi ketawa. Jadi maksudnya Ramadan ini adalah tempat di mana orang berlomba-lomba taat kepada Allah. Wa khaba fi al-mubtilun, dan akan merugi orang-orang yang mubtilun, orang-orang yang melakukan perbuatan batil. Amma wallahi law kushifa al-ghita la ashghala al-musib ani wal musiu bi isa ati. Seandainya membuka yang namanya tutup-tutup, artinya dibuka yang namanya hijab, maka niscaya akan sibuk orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, dan akan menyesal orang yang melakukan keburukan dengan keburukannya. Seandainya Allah buka yang namanya hijab. Karena sururun makul yusgiluh anil lahdi wa usratul matut tasutu alaihi babadoh. Kesimpulannya, kebahagiaan itu diterima buat orang yang menyibukkan daripada meninggalkan permainan, artinya perkara yang sia-sia, dan kerugian itu tertolak dan menutupi bagi orang-orang yang terlalu banyak tertawa. Artinya maksudnya ini nyindir. Intinya bulan suci Ramadan itu bukan bulan untuk kita menyia-nyiakan waktu yang ada di dalam sepanjang Ramadan. Wanil anak bin Mukila lau innaka syaikhun kabir wa inna siyamu yutibuka faqala inni aidu li safarin qawin wa sabru ala tuatillah subhanahu awanu minasobi ala azabi fahadihi yal ma'anil batinatul bisom. Kemudian Imam Ahnaf bin Qais pernah satu ketika ditanya. Syekh Ahnaf bin Qais ini seorang yang sudah sepuh, usianya sudah lanjut. Satu ketika ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau masih mau berpuasa? Padahal ukuran umur seumuran kau itu untuk tidak puasa ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena Syekhun kabirun. Kan kalau dalam fikih orang yang sudah gak kuat puasa, salah satunya Syekhun kabirun hiramun, itu boleh tidak berpuasa, tinggal bayar fidyah aja. Tapi tidak demikian dengan Ahnaf bin Qais. Ketika ditanya, wahai Syekh, engkau kenapa masih puasa? Engkau kan sudah tua banget, sudah lanjut usia banget. Kemudian apa jawaban Syekh Ahnaf dengan kondisi yang sudah sepuh? Bila mau bicaranya begini, sesungguhnya puasa itu memang melemahkan diriku. Sesungguhnya puasa itu memang melemahkan diriku. Faqala inni uidulak disafarin tawil, dan sesungguhnya aku akan mempersiapkan kepada perjalanan yang amat jauh. Wasabru ala ta'atillahi subhanahu ahwan, sedangkan sabar dalam taat kepada Allah itu lebih gampang, lebih mudah, lebih ringan minasabri ala azabi, dibanding sabar dalam menahan siksaan Allah. Jadi kata si Ahnaf nih, saya udah tua, katakanlah udah umur 100 tahun, terus masih mau puasa juga, berpayah-payah, bermasyakot yang luar biasa. Kata si Ahnaf, itu belum seberapa. Sabar kita dalam taat kepada Allah itu lebih ringan ketimbang sabar menahan siksaan Allah, kan begitu. Bahadi yalmani al-batinatul bisawum, dan inilah makna batiniah, batin maksudnya mana batin dari makna puasa itu sendiri.
Fa in qulta faman iktasara ala kafi syawatil batni wal fati wa taraka jilmani faqad qala al fuqa saumu sahihun fama ma'nahu. Nah, ini sekarang ada bahasa saumu sahihun, puasanya sahih. Yang dimaksud dengan puasa sahih di sini ulama beda pendapat. Kalau ulama ini apa, karena masih ada dikit ini apa? Bahasa terlalu dibaca semua. Fa'lam anna fuqa zahira yusbituna syuruta zahira bi adillati ya'dafu min hadil adillah allati aradnaha fi hadhihi syurutil batinah la siyama al-ghiba wa amsaluha walakin laisa ila fuqa zahir. Jadi ada ulama zahir, ada ulama akhirat. Jadi ulama zahir mengatakan puasa sahih atau puasa sah itu puasa yang terpenuhi syarat dohirnya. Jadi puasa kan ada syaratnya, puasa ada rukunnya. Ketika terpenuhi syarat dan rukun itu sah menurut ulama dohir. Tapi menurut ulama akhirat yang dimaksud sah itu bukan sesuai syarat dan rukun saja, tetapi puasa yang qabul, diterima sama Allah. Sedangkan makna qabul itu al-wusul ilal maqsud, tersampaikan kepada tujuan puasa itu. Ini istilah lah, al-qaum yatakallamu bi istilahihim. Makanya kaidah ini berlaku ketika yang namanya kaum itu mengucapkan sesuatu tergantung istilahnya masing-masing. Jadi kan kalau bahasa kita muhrim, ada mahram. Muhrim itu kalau secara bahasa Arab orang yang ihram. Mahram itu orang atau wanita. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Mahram seperti ibu, saudara perempuan, itu mahram, haram dinikahi. Cuman kan kalau kita bahasa mahram itu terkadang diucapkannya muhrim, bukan muhrimnya. Padahal muhrim itu adalah orang yang sedang ihram. Tetapi ini istilah yang dimaksud muhrim itu ya mahram, ya nggak masalah. Seperti kalbu itu kan bahasanya hati, padahal kalau bahasa Arab kalbun itu anjing. Cuman ya, al-qaum yatakallamuna bi istilahnya. Jadi nggak usah mempermasalahkan sesuatu yang secara istilahnya itu dimaksudnya adalah qalbu. Satu contoh lagi, silaturahmi, ada silaturahim. Yang benar ya Pak? Kan ada silaturahmi. Nah, saya mau silaturahmi gitu ya. Yang benar itu silaturahim. Silaturahim secara bahasa Arab, silaturahmi secara bahasa Indonesia. Tapi yang dimaksud silaturahmi ya silaturahim. Jadi nggak usah mempermasalahkan itu, sebab kaidah mengatakan al-qaum yatakallamuna bi istilahnya. Yang namanya kaum itu berkata-kata tergantung istilahnya masing-masing. Kalau dari segi makanan, ketan ditumbuk dikasih kelapa, jadinya apa tuh? Ada yang bilang gemblong, ya. Ada yang bilang uli, ada yang bilang kertas, ada yang bilang apa lagi? Apa? Gak ada. Arab gak ada. Oh, di Jawa ada gitu. Padahal banyak itu doang. Jadi kaum tergantung istilah masing-masing. Nah, ini tadi bicara soal itu tergantung ulama adhofir atau ulama akhirat, itu nggak usah dipermasalahkan lah. Tetapi intinya semua ada istilahnya masing-masing. Wa yafhamuna annal maqsuda minasami at-takhluqu bi khuluqin min akhlaqillah. Dan pahamilah sesungguhnya maksud dari puasa itu menjadikan diri kita itu biar memiliki akhlak-akhlaknya Allah Azza wa Jalla. Wal iktida'u bil malaikati fil kafi anisyahwat, kemudian mengikuti malaikat di dalam perkara yang bisa mencegah daripada syahwat. Bisa bil imkani, dengan ukuran yang memungkinkan. Kainahu munazzahuna ani syahwat, karena sesungguhnya malaikat itu dibersihkan daripada syahwat. Wal insanu rutbatu fawqa rutbatil bahim, manusia itu derajatnya di atas derajatnya binatang. Liqudrati binuril akli, karena kemampuan manusia memiliki hakikat akal
sehingga bisa memecahkan yang namanya syahwatnya. Waduna rutbatin malaikati, kemudian yang namanya manusia itu derajatnya di bawah derajatnya malaikat. Istilah syahwati alaihi karena menguasai syahwat kepada manusia. Kemudian manusia itu diberikan ujian untuk memerangi syahwatnya. Fakunaka in hamaka fi syahwat in hatta ila asfali safili, sehingga kemudian ketika manusia bisa mengekang daripada bisa menuruti daripada syahwatnya, dia akan jatuh kepada jurang yang terjalam. Wa tuhiqa bi gumaril ba'id, dan dia akan bersama dengan kumpulan para binatang. Jadi manusia yang cuma nurutin syahwat itu enggak beda sama kambing, enggak beda sama ayam, enggak beda sama sapi. Wa kullama qama syahwat ila hadairiyin, dan ketika manusia bisa menahan daripada syahwatnya, dia akan naik kepada tempat yang tertinggi. Wa tuhiqa bi huquqil malaikat, dan dia akan disamakan dengan malaikat kedudukannya. Wal malaikatu muqarrabun min Allah azza wa jalla, malaikat itu dekat kepada Allah azza wa jalla. Walladhi yaqtadi bihim wa yatashabba bi akhlihim yaqrubu min Allah azza wa jalla kaqurbil, sehingga manusia yang mengangkat syahwatnya itu maka dia akan diserupakan dengan alatnya malaikat, berarti dia akan dekat kepada Allah sebagaimana dekatnya malaikat kepada Allah. Fa inna syabi'a minal qarib qaribun, karena sesungguhnya yang diserupakan dekat, dia dekat. Walaisal qurbu summa bil makan, tapi dekatnya manusia yang mengontrol syahwatnya bukan dekat seperti dekatnya malaikat kepada Allah, tapi bukan secara tepat atau secara tepat, tetapi bagi sifat, tapi dekat secara sifat. Wa idza kana hadatsul shaum indar babil albab, maka keberadaan inilah menjadi rahasia puasa menurut orang-orang yang punya akal, washabil qulub, dan orang-orang yang punya hati nurani. Fa yujad walikafir aqlatin wajib aqlat ini idal isya mal ini tapi bisyawati lakatulan. Jadi bagaimana mungkin orang yang kemudian mengosongkan perut di siang hari, kemudian dia memenuhi perut ketika datang malam hari, itu bisa kemudian mendapatkan faedahnya puasa. Walau kana limiti jadwa payu makna liqouli sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min shaumi ilal ju' wal asmi, sama yang tadi. Walihadza qala Abu Darda, dikit lagi nih masuk ke pasal salib, baru nanti kita dikit lagi biar nanti hatarnya enggak terlalu lama. Walihadza qala Abu Darda, berkaitan ini berkata Imam Abu Darda, ya habadan naum al-aqyas wa fitruhum kaifa la ya'ibuna saumal hamqa wa sahrum. Wahai orang-orang yang tidurnya orang-orang yang cerdas dan berbukanya orang-orang yang cerdas, bagaimana tidak mencela puasanya orang yang hamqo itu orang yang keras kepala, orang yang jelek lah, wasahum, dan sahurnya hamqo. Waladaratun min dawi yakin wa taqwa dulu ajami asal jiban, dan sesungguhnya satu biji darah dari keyakinan dan ketakwaan itu lebih utama dan lebih unggul daripada sebesar gunung ibadah dari golongan orang-orang yang tertipu. Jadi maksudnya yang namanya keyakinan, ketakwaan itu gak perlu besar sebesar gunung, sedikit itu lebih unggul dibandingkan orang yang ibadah tapi tertipu, alias orang yang ibadah tapi tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam agama. Walidzalika qala ba'dul ulama kami shaimin muftirun wa kami muftirun shaimun. Nah ini dia. Sebagian ulama mengatakan berapa banyak orang puasa tapi berbuka, berapa banyak orang yang berbuka tapi berpuasa. Wal muftiru as-shaimu walladhi yahfadhu jawaru anil asam wa yaqulu wa yashrabu wa saib'an ruwa walladhi yaju wa ya'disu wa yatliku jawariha. Jadi maksudnya gini, orang yang puasa tapi telah berbuka, ini orang puasa
cuman nggak bisa menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa. Berarti kata ulama dia orangnya puasa tapi sebenarnya berbuka. Dan berapa banyak orang yang berbuka tapi puasa. Jadi ketika orangnya puasanya hanya Ramadan aja, jadi puasa sunnah jarang, Senin Kamis kagak, Ayamul Bid kagak. Tapi orang ini dalam kesehariannya dia bisa menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa. Dia bisa menjaga pandangan mata, dia bisa menjaga telinga, dia bisa menjaga mulut, dia bisa menjaga hati dari suudzon dan lain sebagainya. Maka hakikatnya orang ini puasa. Makanya kalau di Banten itu ada dua Abu Yadim Yati. Ada Abu Yadim Yati Cidahu, ada Abu Yadim Yati Cilongok. Kedua-duanya ulama besar. Cuman perbedaannya kalau Abu Yadim Yati Cidahu itu saumudari sekarang diteruskan sama Abu Jamuh tadi. Sedangkan kalau Abu Yadim Yati Cilongok itu ke anak-anaknya nggak nyuruh puasa. Makanya saumudari itu puasa tahunan gitu kan. Nggak nyuruh puasa, nggak nyuruh puasa. Maka satu ketika Abu Yadim Yati Cidahu kirim surat ke Abu Yadim Yati Cilongok. Bahasanya ulama mau ulama lah. Jadi nyuruh puasa, jangan makan aja, nanti begitu lah. Terus kata Abu Yadim Yati Cilongok, enggak lah, aing mah dahar baik gitu lah. Saya mau makan aja. Jadi maksudnya bukan berarti kemudian Abu Yadim Yati Cilongok itu enggak puasa, enggak ingin puasa saumudari, bukan. Tetapi intinya berapa banyak orang puasa tapi dia berbuka, tapi berapa banyak orang yang kelihatan gak puasa tapi dia berpuasa. Maksudnya yang penting begini, kita puasa yang wajib gak usah diomongin, yang wajib mau wajib, mau gak mau perlu dikerjain. Yang penting bagaimana ketika orang rajin puasa sunahnya tapi dia bisa menjaga anggota tubuhnya, itu yang paling penting. Nah terus gimana kalau misalkan puasa tapi ujung-ujungnya tidur mulu, ujung-ujungnya ngaji kagak, tuh biasanya begitu kan. Kalau santri puasa sunnah, puasa buat kejawaraan, puasa ininya amal itu, tetapi ngajinya jadi kedul, jadi ngajinya malas, mending gak usah puasa, mendingan gak usah puasa sunnah, maksudnya bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Jadi kalau santri itu orang yang lagi nuntut ilmu, kalau dibanyakin puasa sunnah, bikin lemas, bikin gak semangat ngaji, maka mendingan gak usah puasa sunnah. Jadi langsung mendingan gak usah puasa sunnah. Kenapa? Itu betah. Sedangkan ngaji itu wajib. Nah inilah yang dimaksud berapa banyak orang yang berpuasa tapi berbuka, berapa banyak orang yang berbuka tapi berpuasa. Yang bagus sih, yang bagus dia puasa sunnah juga, kemudian dia bisa menjaga anggota tubuhnya. Nah makanya terakhir nih di sini sebelum masuk ke pasal ketiga baru nanti selesai. Jadi perumpamaan orang yang dia berpuasa, mana nih? Oh iya. Perumpamaan orang, ini Arabnya masih dibaca dah, jelaskan aja sedikit lagi. Perumpamaan orang yang dia berpuasa perumpamaan orang yang dia berpuasa tapi sebenarnya dia telah berbuka, itu ibarat orang yang wudhu. Jadi ketika orang yang wudhu kemudian dia basuh sampai dengan 3 kali anggota tubuhnya, anggota wudhunya, tetapi dia tidak membasuh wajahnya. Di tangan dibasuh 3 kali, kemudian rambut 3 kali, usap, kemudian telinga, kemudian kaki 3 kali, tapi dia nggak basuh muka, itu nggak sah. Itu ibarat orang yang puasa tapi dia sebenarnya berbuka karena nggak bisa menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, perumpamaan orang yang nggak puasa sunnah tapi sebenarnya dia sedang puasa, seperti orang yang berwudu dari mulai muka dia basuh sampai kaki dia basuh cuman sekali-sekali tuh.
sekali-sekali. Jadi nggak ngambil afdolnya, kan afdol 3 kali itu. Dia cuma ngambil sekali-sekali. Ini perumpamaan orang yang dia berpuasa, orang yang tidak berpuasa tapi dia kemudian bisa menjaga anggota tubuhnya. Dan yang ketiga, perumpamaan orang yang puasa kemudian dia bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, ibarat orang wudhu semuanya dibasuh lengkap, gak ada yang ketinggalan termasuk wajah, kemudian 3 kali. Nah inilah modelnya tuh, modelnya kayak Abu Yamin tadi, Abu Yamin bin Cidau, seorang ulama yang melakukan puasa somodari, juga menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, ibarat orang wudhu semuanya dibasuh lengkap, ada yang ketinggalan, terus 3 kali. Nah kalau perumpamaan orang yang tidak atau jarang puasa sunnah tapi dia bisa menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, ibarat orang wudhu lengkap semuanya dibasuh gak ada ketinggalan, cuman dibasuhnya sekali, gak 3 kali, jadi gak ngambil afdolnya tapi sah wudhunya. Nah perumpamaan orang yang rajin puasa sunnahnya tapi gibahnya jalan terus, mulutnya nyakitin orang terus, kemudian hatinya suuzon aja sama orang, puasa sunnah pada rajin puasa sunnahnya, maka ibarat orang wudhu 3 kali dibasuh, cuman wajahnya kagak dibasuh, ya basah. Ini perumpamaan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, inna shauma amanatun, sesungguhnya puasa itu amanah, falyafat ahadukum amanatah, maka jagalah oleh salah satu kalian semua akan amanah. Jadi yang namanya mata itu amanah, as-sam'u amanatun wal basaru amanatun. Pendengaran itu amanah, penglihatan itu amanah. Kalau tidak ada amanah terkait masalah kalau tidak ada yang namanya amanah tadi, otomatis tidak ada amanah puasa. Jadi puasa itu intinya menjaga amanah semua anggota tubuh itu untuk dijalankan dengan sesuai amanahnya. Jadi maksudnya mulut ada amanahnya, mulut ada amanahnya. Walil kusuri darajatun likulli ibadatin zahiran wa batinan. Sesungguhnya tiap-tiap ibadah itu ada yang zahir, ada yang batin. Wa qasran waluban, dan ibadah itu ada yang kulit, ada yang isi. Wali kusuri darajatin, tiap-tiap kulit ada derajatnya. Wali kulit darajatin tabaqatun, tiap-tiap derajat ada tingkatannya. Fa ilaika al-khairat al-ana bi antaqna bil qasyi anil lubab, maka manfaat buat kalian semua untuk memilih sekarang untuk mencukupkan kulit daripada isinya. Ayatata au tatahadzaru ila gumari wabil albab. Jadi maksudnya ibadah itu jangan sekedar kulit tapi isinya, dan puasa itu isinya adalah menjaga amanah kita punya mata, menjaga amanah kita punya telinga, dan semua organ-organ tubuh yang lainnya. Al-faslu salis, wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah minggu depan kita akan sedikit lagi lah masalah ketiga. Jadi sekali lagi malam terakhir ya, malam minggu yang akan datang insyaallah kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanalladzim ya dzal jalali wal ikram fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in hatta syakirin hatta na'imin hatta katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal hatta yu'ti ni'amahu wa yukadzib mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi jam'ina hadza wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina waj'alna li ni'amika minasyakirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dalam bahasa Arab itu kan orang yang mendengarkan mustami, ya. Tapi kalimat isgo itu sama seperti ketika kita memperhatikan khotib Jumat. Jadi gini, kalau khotib Jumat itu yang bagus itu kita isgo. Jadi kita lihat tuh khotibnya. Bahkan bahasa kasarnya tidak. Mulutnya khotib itu kita lihatin gitu, ngomong apanya gitu. Yang bagus begitu itu isgo. Nah artinya apa? Sama yang dimaksud haram mendengarkan ghibah itu ketika kitanya isgo. Itu kita itu menyimak, kemudian kitanya itu apa namanya? Ya menyimak, masih menyimak tuh ya. Baik nyimak gitu ya. Oh, apa ngingetin kagak, ngomong apa, nasihatin kagak, negur kagak. Nyimak tuh nyimak. Tapi ketika kemudian kita mampu untuk menegur, ya tegur. Tapi ketika kita mampu untuk tidak menegur, karena orang yang ghibah itu dia orangnya apa? Ya nggak bisa di. Ya artinya kita nggak bisa negur lah, karena kita tahu dia orangnya lebih di atas kita dari kita. Nah yang penting yang haram itu isgonya. Ya sudah, kalau kita pergi nanti di apa? Dia bisa menyebabkan apa? Dia tersinggung kan, misalkan ya kan, kita nggak pergi, kita mendengarkan begitu. Yang penting kitanya nggak isgo. Caranya gimana? Ya sudah, kita alihkan hati kita ya dalam zikir lah. Ya nggak perlu kita zikirnya pakai suara atau dalam hati aja. Yang penting kitanya itu nggak fokus untuk memperdengarkan itu. Jadi yang haramnya itu tuh maksudnya tuh. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk itu lebih baik. Satu lagi Ustaz. Jadi kan gini. Tadi kan yang diungkapkan itu semua adalah puasa khusus bil khusus atau puasa khusus, ya beda lah dengan puasa-puasa ya kita yang awam ini. Ya kita kan ingin mencapai ke arah yang seperti itu. Ya seperti tadi dalam keadaan dengan pandangan, menjaga pandangan, menjaga segala macam. Tadi salah satunya menjaga ghibah dan ataupun ya terutama tadi juga dibilang memikirkan nanti ntar bukanya pakai apa nih. Nah itu salah satu udah batal kan. Kiat apa supaya kita mencapai ke arah sana gitu loh. Ya kita kan juga kan pengen lah, mungkin lah kita semua juga pengen. Kalau bahasa Sunda kita ngerumasa ya, tahu diri lah. Kalau untuk sampai ke khusus kayaknya model kita jauh lah. Karena itu apa rutbatul anbiya wal mursalin wasiddiqin gitu ya. Tapi kalau untuk mencapai shaumul khusus adalah ada kemungkinan kita untuk bisa mencapai itu walaupun dengan mujahadah yang luar biasa. Terus gimana caranya? Yang pertama tentu segala sesuatu itu kan diawali dengan niat kan. Ya kan? Betul beriman awal itu. Man asyarakat bidayah itu asyarakat nihayat. Makanya ketika kita mengucapkan tadi itu nawaitu soma godin gitu loh. Dari masalah mengucapkan niatnya, kita nawaitu niat saya soma godin puasa besok. Di situ berletak hati. Kita bukan hanya mempuasakan kita punya perut kan, atau kita punya kemaluan atau perkara yang bisa membatalkan puasa itu, tetapi bagaimana kalimat soma godin tadi kita niat puasa mempuasakan seluruh anggota organ tubuh. Ya kalau bicara contoh satu saja, anggota tubuh yang sering kali kita sulit bicara mulut kan, mulut ya. Ya kan tadi udah sering gini, ya di antara doanya kan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan satu doa yang kita minta sama Allah supaya mulut kita dijaga. Kan inni ala dzikrika wa syukrika. Terus kalau bicara kiat, ya bukan kiat tapi lebih kepada tekad yang kuat gitu kan. Gitu. Nah, kalau saya pribadi biasanya kalau udah subuh nih, pas suara azan subuh udah berletak hati, ya Allah jagalah puasa saya hari ini dari hal yang membatalkan puasa, dari hal yang membatalkan pahala puasa saya selalu gitu. Karena kalau bicara orang menjaga hal yang membatalkan puasa, anak TK juga bisa, anak PAUD juga bisa, hal yang membatalkan puasa kan.
Tapi kalau bicara hal yang membatalkan pahala puasa ini lebih sulit daripada sekedar membatalkan puasa tadi. Jadi paling tidak diawali dengan niat yang kuat, kemudian dia minta sama Allah, karena bagaimanapun juga skenario ke depan itu kan Allah yang atur, kita bakal gimana kan Allah yang atur. Tapi kalau kita minta sama Allah dengan kuat, ya Allah kasih kemudahan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita yang berserah diri pada Allah lah semuanya itulah. Oh iya, Ya. enggak. Iya, karena gini, segala sesuatu nggak ujung-ujung. Iya. Segala sesuatu itu ada sebuah hal yang memudahkan karena permintaan, ada sebuah perkara yang menyulit karena nggak diminta kan begitu. Kita ini manusia lemah, dan la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau kita minta, satu contoh gini dah, yang udah umroh apalagi yang udah haji, bohong kalau nggak merasakan yang namanya kuasa Allah di sana. Satu contoh misalkan ada orang pengen Hajar Aswad jauh dah, kayak Ibu Ismail kan, Makam Ibrahim. Tapi kita minta seminta-mintanya itu bukan kadang-kadang, nggak satu dua yang supaya itu dikasih jalan sama Allah. Artinya apa? Permintaan itu menunjukkan bahwasanya kita makhluk yang lemah, dan permintaan itu akan memberikan sababnya kemudahan apa yang kita minta. Jadi jangan lepas permintaan Allah itu aja sih. Gak ada kiat khusus gitu kan. Misalkan mulutnya dilambat gitu kan, atau matanya ini biar telinganya disumpel pakai ini kapas gitu kan. Istilah namimah itu nggak coba provokasi. Ketika pribadi kita merasa saya nih kalau melek mata, kayaknya bawahnya mata jelalatan mulu kita. Kalian tuh kalau melek bawaannya mulut kayaknya pengen ngomongin orang mulu, mendingan tidur orang yang begini gitu ya. Kalau bisa pas mau habis itu minum obat tidur tuh biar tidur mulu, daripada dia melek bikin dosa mulu gitu ya. Tapi kalau orang yang mampu menjaga dia punya mata, menjaga dia punya ujar, wa minal adab tapi kasratil naum, jangan banyak tidur. Ya, tinggal kita meraba diri kita model orang yang mana begitu. Jadi tidur itu perlu enggak? Sudah tidak tidur. Tidurnya tikap. Kan tujuan kenapa secara adab jangan banyak tidur buat orang yang puasa, biar ngerasa pahitnya lapar kayak apa, dahaga kayak apa gitu tuh. Biar ngerasa, biar dapat payahnya puasa tuh kayak apa. Makanya gini ya, kita ini belum seberapa sama orang yang kerjanya kuli bangunan ya kan, kerjanya capek tapi dia puasa, kita nggak ada apa-apanya Pak. Yang di rumah cuman walaupun kita tadarusan sehari dapat sejus 2 jus, tapi kita dibanding sama tidur, dibanding mereka yang kerjanya nafkah dengan kepanasan, kehujanan dan sebagainya, tapi mereka tetap menjaga puasa, itu lebih paling kemudian mereka ketimbang kita. Hibdul nafsi, hibduddin, hibdul mali. Yang namanya tujuan agama itu diantaranya menjaga kita punya harta, menjaga kita punya. Karena ketika ada orang yang sholat ya Allahu Akbar, dia barang-barang gini, ketika kemudian dia selesai sholat atau hilang aja kan, yang ada malah sholatnya malah itu nggak apa-apa untuk menenangkan hati dia pada saat sholat, sesekali dia ngelihat gitu kan, oh barang masih ada gitu kan, oh masih ada gitu kan. Cuman tadi jaga gerakan aja. Ini lirikin apa nih? Maksud melirik kemana? Makanan untuk buka, atau makanan ini dari hasil yang tidak halal, misalkan gitu. Terus saya nggak tahu, saya makan, nggak masalah. Nah sampai bahkan gini ya, yang namanya ibadah, ketika sampai matinya orang ini tidak mengetahui kesalahannya secara hakikatnya, karena dia meyakini itu sebuah hal yang halal, sebuah hal yang itu nggak masalah, kecuali dia akhirnya tahu gitu pagi. Ini yang saya maksud berpuasa, bersahur dengan yang halal, berbuka dengan yang haram, itu diantaranya bukan berarti makan pas buka maghrib pakai makanan yang haram itu dari barang, bukan itu aja, bukan. Termasuk di dalamnya orang ini gibah atau apa, itu kan hakikatnya bukan dia puasa. Jadi nggak mesti makan haram.